Pada tahun 1800-an, kota Silver Plum adalah sebuah kota pertambangan yang rame dan lagi booming banget pada saat itu. Tapi pada tahun 1887, ada seorang pria bernama Clifford Griffin. Ini orang kaya, pemilik tambang. Dia itu naik ke atas gunung, dan di atas gunung itu dia main biola kesayangan dia. Lalu nggak lama setelah dia main biola, dia itu langsung gali tanah di tempat dia berdiri di atas gunung itu, dan dia tembak ke kepala dia sendiri. Dan sejak hari itu, kota yang bernama Silver Plum ini dari kota yang tadinya rame menjadi sebuah kota yang terkutuk. Lebih dari 100 tahun kemudian, di Chicago, Amerika Serikat, ada seorang pria berusia 49 tahun yang bernama Keith Reinhardt. Si Keith ini tinggal di pinggir kota bersama istri dan 2 orang anaknya. Keith ini adalah seorang yang hidupnya itu enak. Dia punya rumah yang bagus, kerjaannya juga oke. Tapi si Keith ini merasa bahwa ada yang kurang di hidupnya gitu loh. Jadi si Keith ini punya sebuah cita-cita yang terpendam, yaitu dia itu mau jadi penulis novel. Dan dia ini bukan cuma mau asal tulis novel aja, tapi dia ini mau tulis sebuah novel yang dibaca semua orang. Novel yang benar-benar bisa terkenal sampai puluhan tahun, bahkan ketika dia itu udah nggak ada. Tapi masalahnya si Keith ini nggak tahu mau nulis novel apa, dia ini nggak punya ide sama sekali. Akhirnya suatu hari di bulan Juni tahun 1988, si Keith ini memutuskan untuk pergi dari rumah, ninggalin semua keluarganya selama 3 bulan ke tempat di mana dia bisa nulis novelnya dengan tenang. Akhirnya pergilah si Keith ini ke suatu kota kecil di Colorado yang namanya adalah Silver Plum. Silver Plum ini adalah sebuah kota kecil yang ada di bawah gunung yang ada di Colorado, dan Silver Plum ini bukan sebuah tempat yang biasanya dikunjungi orang-orang. Jadi seperti yang udah saya ceritain di awal, kota ini di tahun 1800-an itu memang booming dan ramai banget karena dulu ini adalah kota pertambangan. Tapi 100 tahun kemudian pada saat si Keith datang itu, Silver Plum ini udah kayak kota mati. Penduduknya aja cuma ada kurang lebih 140 orang. Nah tapi justru karena kota ini tuh sepi, kosong, dekat gunung, itulah yang menarik buat si Keith. Jadi si Keith ini merasa dia itu bisa cari inspirasi dan bisa nulis novelnya dengan tenang selama 3 bulan di kota yang namanya Silver Plum ini. Akhirnya pada hari itu berangkatlah si Keith ini ke Silver Plum. Dan ketika dia nyampe di jalan utamanya, dia ini bisa lihat ada cafe yang namanya itu adalah KP Cafe. Dan cafe ini tuh masih kayak di film-film cowboy ya bentuknya. Jadi ini cafe adalah tempat nongkrongnya orang-orang di Silver Plum. Dan cafe ini kebetulan yang punya adalah teman baiknya si Keith pas masih SMA dulu. Namanya adalah Ted Parker. Jadi si Ted Parker inilah yang ngajak si Keith buat datang ke Silver Plum dan nginep di sini selama 3 bulan. Dan si Ted ini selain punya cafe, dia juga mengelola sebuah toko buku yang ada di sebelah kafenya. Sebenarnya ini toko buku tuh bukan punya si Ted, tapi si Ted bilang yang punya toko buku itu 9 bulan lalu dia bilang dia mau liburan ke Eropa dan sampai sekarang nggak balik-balik. Jadi si Ted yang ngelola itu toko buku. Jadi si Keith ini boleh pakai toko buku itu buat tempat dia nulis novel dan tempat dia kerja selama 3 bulan. Akhirnya si Keith ini dikasih kunci toko buku itu dan dia pergi ke sana buat ngecek. Pas dia masuk ke toko buku itu, dia kaget banget karena isinya tuh buku-buku banyak banget dan semuanya itu pada berantakan. Dan si Keith juga ngeliat bahwa banyak banget buku-buku langka yang mahal-mahal, dan si Keith ini jadi bingung, kok aneh banget ya pemilik toko buku ini bisa-bisanya ninggalin semuanya ini, padahal semuanya ini kan mahal-mahal gitu loh. Terus pas lagi dia keliling-keliling di dalam toko buku itu, tiba-tiba temennya si Ted itu datang dan akhirnya dia diajak jalan-jalan keliling kota. Waktu itu mereka jalan-jalan sampai rada jauh dari kota dan mereka malahan jadinya hiking ke atas gunung nih sambil ngobrol, tapi cuma dikit aja, nggak sampai atas gunung banget. Gak berapa lama mereka lagi hiking, tiba-tiba si Keith ini kena panic attack ya, tiba-tiba dia itu ketakutan dan dia itu langsung meluk batang pohon yang ada di sebelahnya. Jadi ternyata si Keith ini tuh takut tinggi teman-teman. Padahal dulu itu dia itu demen banget hiking. Akhirnya mereka berdua turun gunung cepet-cepet. Nah BTW, si Keith ini selama di Silver Plum dia itu tinggal di sebuah kamar yang dia sewa di sebuah gereja yang ada di kota itu. Jadi rutinitasnya si Keith, tiap hari itu dia bangun, terus dia pergi ke toko buku, dia duduk di depan komputernya dan dia nulis dah tuh sampai malam. Tapi sebenarnya guys, si Keith ini tuh nggak produktif. Jadi dia itu pagi-pagi ke toko buku, dia duduk-duduk, dia mikir mau nulis apa ya, tapi nggak ketemu-temu juga idenya gitu.
gitu loh. Akhirnya seharian yang dilakukan apa? Dia malah nulis puisi, nulis jurnal, pokoknya nulis-nulis hal-hal nggak penting yang nggak berhubungan sama novelnya. Nah setelah 2 minggu dia merasa nggak produktif, akhirnya dia bilang, aduh gua harus berbuat sesuatu nih. Akhirnya dia memutuskan untuk cari udara segar dan dia bilang mendingan gua naik gunung aja menghadapi rasa takutnya. Dengan harapan dia bakalan dapat inspirasi ketika dia lagi hiking naik ke atas gunung itu. Akhirnya si Kit ini naiklah ke atas gunung itu sendirian. Dan setelah beberapa lama si Kit ini akhirnya nyampe di sebuah tempat. Dan di tempat itu tuh ada sebuah monumen. Dan monumen ini ternyata adalah monumen yang dibangun untuk mengabadikan seorang bernama Clifford Griffin yang meninggal persis di titik itu, di tempat itu 100 tahun yang lalu. Jadi Clifford Griffin itu adalah orang yang tadi saya ceritain di awal banget, yang dia naik ke atas gunung, dia main biola, lalu dia tembak dirinya sendiri dan mati di tempat. Waktu itu si Kit duduk-duduk di situ dan dia ngeluarin sandwich dari tasnya dan dia makan siang di situ sambil dia itu teringat tentang sebuah rumor lain tentang Silver Plum. Jadi rumor ini adalah rumor tentang sang pemilik toko buku yang dia tempatin sekarang sebagai kantor itu. Setelah 2 minggu ini si Kit di Silver Plum, dia tuh banyak ngobrol sama orang-orang di sana ya, dan ternyata dia baru tahu bahwa pemilik toko buku itu adalah seorang pria bernama Tom Yang. Ternyata si Tom Yang ini memang banyak cerita ke orang-orang bahwa dia itu mau pergi liburan ke Eropa. Tapi katanya orang-orang, si Tom ini belum sempat pergi ke Eropa tapi dia udah ngilang teman-teman. Nah loh, jadi kemana sebenarnya si Tom ini? Ternyata satu kota itu juga nggak ada yang tahu. Dan terakhir kali infonya itu si Tom ini naik ke atas gunung sama anjing kesayangannya dan abis itu udah dia hilang entah kemana. Banyak orang berasumsi bahwa si Tom ini ya mungkin udah pergi ke Eropa kali ya. Tapi waktu itu polisi sempat menyelidiki dan mereka menemukan bahwa si Tom ini bahkan belum beli tiket buat ke Eropa. Dan ternyata teman-teman, si Tom ini bukan orang asli dari Silver Plum. Dia ini baru tinggal di Silver Plum sejak tahun 1970-an. Dia itu ke Silver Plum untuk memulai hidup yang baru. Dan ketika itu si Kit lagi makan sandwich sambil merenung di atas gunung, dia sadar sesuatu teman-teman, bahwa ternyata dirinya dan si Tom ini memiliki banyak sekali kemiripan. Pertama, mereka berdua itu sama-sama datang ke Silver Plum untuk memulai sesuatu yang baru. Dan ternyata mereka ini umurnya juga sama. Dan ulang tahunnya setelah dicari tahu cuma beda sehari aja teman-teman. Dan bukan hanya itu, Kit dan Tom ini ternyata juga pernah gabung di militer pada periode yang sama, yaitu di tahun 1960-an. Dan ketika dia menyadari kebetulan-kebetulan aneh itu, si Kit ini langsung stop makan sandwich ya, dan dia buru-buru turun dari atas gunung itu menuju ke kota. Jadi si Kit ini turun dari atas gunung buru-buru dengan kondisi sangat bahagia. Kenapa? Karena dia ini udah kayak kesambet ide buat novelnya gitu loh. Dan mulai hari itu si Kit ini dari pagi sampai malam 7 hari seminggu nulis novelnya terus menerus gak berhenti-berhenti selama sebulan lebih. Dan cerita yang dia tulis itu adalah cerita tentang si Tom Yang, sang pemilik toko buku yang hilang itu. Dan pada waktu itu di Silver Plum ada 2 orang lain yang pergi ke atas gunung untuk berburu. Mereka itu ikutin tuh jalan hiking yang pernah dijalanin sama si Kit. Tapi di satu titik mereka memutuskan untuk masuk ke area-area yang banyak pohon-pohonnya karena kan mereka mau berburu gitu. Dan ketika itu mereka kaget banget karena mereka menemukan sebuah terpal warna hijau, dan di bawah terpal itu mereka menemukan ada tengkorak manusia teman-teman. Dan ketika itu mereka buka semua terpalnya dan mereka kaget banget bahwa ternyata ada 1 tengkorak manusia full dan 1 tengkorak anjing. Dan di kedua tengkorak itu ada lubang peluru seperti habis kena tembak di kepala teman-teman. Ternyata setelah tengkorak itu diselidiki sama polisi, tengkorak itu nggak lain adalah tengkorak dari Tom Yang, si pemilik toko buku yang hilang itu, dan anjing kesayangannya. Dan waktu itu polisi juga menemukan sebuah pistol kurang lebih 1,5 meter dari tempat tengkorak itu berada. Polisi waktu itu bilang bahwa sepertinya si Tom Yang ini 9 bulan yang lalu itu naik gunung sama anjingnya seperti yang diketahui orang-orang, lalu dia tembak anjingnya di situ dan dia bunuh diri di tempat. Nah pada saat itu udah heboh tuh satu kota Silver Plum gara-gara si Tom Yang ini ditemukan tinggal tengkoraknya aja. Dan ketika si Kit itu dengar berita tersebut, dia ini merasa terpukul banget. Meskipun si Kit ini sama sekali nggak kenal dan nggak pernah ketemu si Tom, tapi dia ini gara-gara udah sebulan lebih nulis novel tentang si Tom, dia ini jadi seperti memiliki sebuah ikatan khusus sama si Tom ini. Belum lagi mereka itu punya kehidupan yang bisa dibilang mirip dan mereka sama-sama kerja di toko bukunya si Tom. Akhirnya dalam
dalam keadaan terpukul, dalam keadaan bingung, si Kit ini kembali menulis novelnya. Dan beberapa hari kemudian, orang-orang di kota Silver Plum itu mengadakan sebuah acara memorial buat mengenang si Tom yang ini. Ketika itu si Kit itu hadir di sana, dan ketika si Kit itu hadir di memorial ini, dia merasa seperti yang meninggal itu bukan si Tom, tapi yang meninggal itu adalah dirinya sendiri. Dan si Kit ini memiliki keyakinan yang sangat besar bahwa si Tom yang itu tidak mungkin bunuh diri. Pasti ada hal lain di balik itu. Akhirnya si Kit ini memutuskan bahwa dia itu harus naik sekali lagi ke gunung itu buat cari tahu kebenarannya. Dan pada tanggal 7 Agustus, kira-kira jam 4:30 sore, si Kit ini langsung pakai sepatu hiking, dia pakai kemeja flanel yang dia punya, lalu dia pergi ke cafe. Dan dia bilang ke temannya si Ted bahwa dia mau naik ke atas gunung. Si Ted ini bingung, ini kan udah sore, lu bakalan kejebak sampai malam dan di sana tuh dingin banget. Yakin mau naik gunung sekarang? Akhirnya meskipun dilarang sama si Ted, si Kit ini bersikeras untuk pergi ke atas gunung sore itu. Nah, keesokan paginya si Ted ini penasaran mau ngecek temennya si Kit ini kira-kira udah pulang belum dah dari atas gunung. Pertama dia cek ke toko buku, dia lihat-lihat di jendela, nggak ada juga. Dia cek ke tempat tinggalnya yang ada di gereja, gak ada juga. Si Ted udah mulai khawatir nih. Waduh, jangan-jangan si Kit nih masih ada di atas gunung. Jangan-jangan dia kejebak nih. Akhirnya buru-burulah dia lapor polisi. Dan waktu itu dilakukan pencarian besar-besaran. Sampai lebih dari 100 tenaga pencarian yang nyari si Kit di gunung. Sampai pakai helikopter juga, sampai pakai anjing-anjing pencari juga. Tapi gak ketemu juga teman-teman. 2 hari kemudian si Ted ini penasaran dan dia memutuskan untuk pergi ke tempat tinggalnya si Kit. Waktu itu dia pergi kamarnya, dia cari-cari, di situ banyak kertas-kertas dan di situ dia ketemu komputernya si Kit. Akhirnya dinyalain itu komputer dan di situ ada sebuah dokumen yang berisi novel yang lagi ditulis sama si Kit, teman-teman. Si Ted ini langsung baca novelnya sekilas, lalu setelah dia baca itu sekilas, dia itu langsung kaget dan dia itu lari ke kota dan dia panggil teman-temannya dan polisi buat baca novelnya si Kit. Jadi di novelnya itu si Kit itu nulis cerita di mana lokasinya itu adalah Silver Plum, teman-teman. Jadi cuma namanya aja diganti jadi nama fiksi yaitu White Plum. Dan dia itu menciptakan banyak sekali karakter-karakter fiksi yang sebenarnya adalah orang beneran, yaitu orang-orang yang ada di Silver Plum. Dan yang bikin lebih kaget lagi teman-teman, tokoh utama dari novel ini adalah seorang pria bernama Guy Gibson. Guy Gibson ini umurnya hampir 50 tahun dan dia itu pernah join militer dan dia ini datang ke White Plum untuk memulai hidup baru. Si karakter yang namanya Guy Gibson ini kerja di sebuah toko buku di sebelah kafe yang ada di White Plum. Jadi teman-teman, karakter bernama Guy Gibson ini adalah karakter fiksi yang merupakan kombinasi dari si Kit dan si Tom yang ini, teman-teman. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah ternyata novelnya si Kit ini udah selesai, teman-teman. Jadi sebelum si Kit ini pergi ke atas gunung, novelnya itu udah selesai. Dan kata-kata terakhir di buku itu adalah tertulis seperti ini, teman-teman. Guy Gibson memakai sepatu hikingnya, lalu dia mengenakan kemeja flanel yang tebal. Setelah itu dia berjalan menuju hutan Colorado yang gelap. Nah, karena nggak ketemu-temu si Kit ini, teman-teman, 5 hari kemudian pencarian dihentikan dan Kit tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Menurut kalian apa yang sebenarnya terjadi sama pria yang namanya Kit ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa nonton video satu ini yang nggak kalah serunya. Terima kasih dan sampai jumpa.